pembelajaran sisipan ini menjadi sesuatu yang membuat anak tuh jadi termotivasi untuk belajar. Dan yang terakhir adalah dongeng sebagai penanganan. Jadi kalau ada anak yang bermasalah, anak-anak dalam kutip dalam seminggu 2 minggu selalu melakukan tindakan yang mungkin dianggap merugikan temannya, kemudian guru atau yang masalah di orang tua, ini bisa diterapkan. Nah, oleh karena itu saya nggak ngebahas tentang awal atau sampai kayak pelatihan sebelumnya, karena pelatihan yang ada itu hanya formalitas. Jadi kalau misalkan kita ikut pelatihan suka bingung, ini kita mulai dari mana ya? Karena cuma tahu teori saja. Dan hari ini berarti harus siap malu, harus siap maju. Kenapa? Kalau nggak maju dengan dia pulang-pulang bingung gitu. Kayaknya bohong. Karena gini, setiap guru tuh berbeda. Ada yang kalem, ada yang ada yang mungkin jaga email. Itu berbeda dan itu tidak bisa dipaksakan. Yang selama ini salah kaprah adalah banyak guru melihat dongeng yang kan ada ya dongeng yang anak-anak saya bisa kayak gitu. Iya, karena dongeng berdasarkan passionnya kita, bawaan kita. Nggak bisa kita pendiam. Aneh apa ngamar yang ada anak-anak bingung. Karena bukan bawaan kita. Buat guru yang suka nyanyi, jangan coba-coba masuk di dongeng, tapi masukkan dongeng musikal. Hehehe, lihat semua, aku punya pasangannya. Menarik, audien kan? Sepasang sepatu komunikasi, gak perlu. Di suatu hari, tuh anak udah buyar, gak perlu. Jadi penempatan. Terus buat yang bapak-bapak gimana? Bisa. Saya pendiam, si orang serius, manfaatkan suara. Kalau nanti pakai saya cek, saya akan bisa nilai bapak dan ibu guru, atau saya panggil kakak-kakak aja kan, calon pencerita, kakak-kakak semua. Buat yang laki-laki suara hebat, ya adik-adik, kita manfaatkan sebagai apa? Ada yang tahu nggak? Kalau dongeng itu suka ada opening. Di suatu hari, di sebuah negeri, kita manfaatkan guru yang memang tebal. Jadi jangan yang jepreng. Di suatu hari ya, wah itu anak bingung karena apa? Artikulasi tidak dapat dengan manfaatnya. Ntar saya lihat belum apa. Di suatu hari, di sebuah hutan yang sangat karena apa? Tahu nggak kalau kita suka di pesawat? Perhatian kepada seluruh penumpang diharapkan segera. Itu kan desain seperti itu. Nah makanya nanti saya akan lihat potensi-potensi di mana letaknya. Nah makanya biar nanti harus siap malu, harus siap maju. Kalau aku malu kak, nggak apa-apa, minimal saya tahu karakternya di mana. Nggak saya suruh cerita, oke? Sebagai pembuka, biar kakak-kakak tahu, dongeng itu banyak variasi. Kalau orang dulu maling kundang, kemudian ada Tangkuban Perahu, itu adalah legenda bisa atau mitos yang Roro Kidul. Sekarang beralih fable, ya kan, hewan. Kemudian di zaman era sekarang beralih lagi, tidak hewan tapi motivasi. Nah buat bapak-bapak, guru yang nanti agak malu-malu dan biasa nggak mau dikelihatan yang jadi bisa dongeng motivasi. Jadi nggak perlu adik-adik, ntar kita ada begini-gini anak-anak. Tapi ada bapak guru yang udah lucu, ngelihatnya udah lucu, tuh anak ketawa. Dia ketawa anak-anak. Itu yang dimanfaatkan. Jadi nggak perlu cerita dari awal sampai akhir, tapi manfaatkan itu. Dan hari ini kita buka satu persatu ya. Karena nih kita akan buka. Yang pertama adalah dongeng sebagai media terapi. Jadi kalau ada anak kakak aja deh. Ada anak kak, misalkan anak itu bermasalah, kita kan ada yang psikologi ya, pembawaan, jadi kayak tantrum, jadi kayak misalkan itu ada yang bawaan, ada yang memang kesalahan kayak misalkan dia nggak mau ngantri, nggak mau belajar, terlambat datang, itu bisa. Caranya gimana kak? Kalau nggak berani satu-satu, main keroyokan. Setiap Jumat pekan kita adakan namanya role play. Kita perankan tokoh anak-anak itu yang suka ngomong tidak baik, yang malah terlambat, diperankan oleh masing-masing karakter. Anak-anak suruh nonton. Kemudian satu orang untuk
ini orasi kan di sebuah sekolah gitu. Ada seorang anak, dia akan tersinggung tanpa tersentuh secara langsung. Jadi kita menyinggung dia tapi nggak merasa, tapi dia merasa sendiri tertawa-tawa. Contoh, nanti kan ada gini, aku nggak mau, aku kan kalau naruh tas di sini. Kakak maaf, kira-kira naruh tas di sini. Jadi tuh anak yang merasa suka naruh tas sembarang kan, misalkan di kelas 1 dia akan itu kan saya. Sama juga buat anak-anak yang suka teriak, nggak fokus. Kamu kakak maaf, fokus. Atau yang suka menangis, itu bisa dipraktekkan. Itu contoh. Kedua, dongeng sebagai apa tadi? Sebagai pembuka sisipan closing pembelajaran. Jadi ternyata dongeng itu bisa. Kalau di opening misalkan, kita bawa sebuah cerita yang memang kita bacakan. Teman-teman, hari ini Bu Guru mau cerita. Coba lihat gambarnya, ada gambar apa? Oke Bu, ini Bu. Oke. Selesai. Kita mulai pembelajaran ya. Ibu belum Bu, Ibu belum cerita. Oke, nanti kalau teman-teman yang udah siap, pelajaran Ibu Guru setelah selesai semuanya bagus rapi, kita akan cerita. Keren nggak? Jadi anak akan menahan diri untuk berteriak karena yang ikut nanti mendengarkan yang sudah siap. Kemudian di pertengahan juga sama. Kita tiba-tiba anak ngobrol, nggak fokus pelajaran kita. Kita gini aja. Yang kita bisa ya. Atau suaranya tuh anak ngeliatnya ke siapa? Kita. Itu Bu Guru ngapain sih? Ya kan gitu. Kita ngobrol aja sendiri. Ya kan? Kamu kenapa monyet? Oh itu. Kamu belum? Iya aku belum siap. Oh ya udah kalau gitu Bu Guru maunya ya teman-teman udah siap. Otomatis yang tadinya bercanda dia akan ngeliat kita. Apalagi ada media. Itu pas kalau ada mengkondisikan anak-anak yang tidak fokus. Kemudian yang terakhir di closing, ini yang akan jadi kesan buat mereka. Jadi nanti mereka besok nagih lagi. Ketika mereka nagih, setiap yang kita pengen pasti mereka akan ikuti. Contoh, Pak besok lagi dong Pak, Bu besok lagi dong. Ya, tapi kalau teman-teman udah siap belajar semua keren, semuanya bagus, Bapak akan cerita. Itu ada kesan. Yang kemudian yang terakhir, dongeng itu tidak perlu diceritakan dari awal sampai akhir. Kan biasa kalau dong ada opening, problem solving, closing, kita nggak perlu, ya kan? Karena kemarin di IAIN Lampung, waktu itu IAIN Lampung ya, saya di sama dekan itu dikasih Kak itu program apa ya? S1 pendidikan apa ya? TK ya? PGTK sama PGSD. Bisa nggak dongeng itu masuk setiap pelajaran? Bisa. Cuman hari ini saya nggak bahas karena kita fokusnya biar kita tahu. Nah untuk itu saya perlu 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ya? Betul nggak? Karena saya tanya, siapa yang berani maju 4 orang ke depan? 5 deh, 5. Ada temennya. Kalau bapak-bapaknya nanti spesial nanti 5 orang. Iya. Dan guru-guru kelas 1 yang imut-imut, ayo. Karena semua akan kena, gak usah ditanya, semua akan maju. Itu aja. Kalau maju pertama kan enak. Gak apa-apa, berarti kan kalau tidak mau maju nanti saya tunjuk. Maju Bu Tuti. Tenang, saya tidak akan mempermalukan. Malu sendiri. Saya tidak akan mempermalukan. Tapi ini adalah pengalaman, sensasi pengalaman kita. Karena kalau dengerin percuma, di rumah juga lupa lagi. Langsung berjejer sini Bu. Ya, berjejer langsung biar disaksikan. Ini adalah anak-anak, ini adalah anak-anak. Di depan kakak-kakak adalah anak-anak. Teman-teman. Oh, itu normal ya. Suara normalnya. Oke, kita kembali lagi. Sekarang kita buat tidak normal. Oke, lihat ini. Kita jadi tipisin ya. Semakin tipis, semakin tipis. Minimal sudah beda suara. Coba
Coba ngomongnya gimana? Biasa aja. Yang tadi, langsung ngomong. Apa kau berpikir seperti aku berpikir? Atau sama? Halo. Kalau udah berubah berarti udah berubah. Kak Rizky. Lanjut. Lanjut. Terus langsung ngomong. Halo gitu. Nah, udah beda ya dengan suara normal. Lanjut. A I U. Ngomong. Iya betul. Coba. Pokoknya berubah dari suara normal. Jangan ketawa, ngomong halo. Gak apa-apa, lanjut ganti. A I U E. Halo. Coba. Hai anak-anak. Oke, lanjut. A I U E O. Coba, halo. Ya, berarti saya tahu. Coba kita tes ibu. Di suatu hari di sebuah hutan. Biasa aja normal. Ya, di suatu hari di sebuah hutan. Di suatu hari di sebuah hutan ada seekor harimau yang lagi mencari mangsanya. Setelah itu kita lihat ada ayam yang mendekati harimau. Oke, harimau, ayam, ada apa lagi? Ada apa lagi ya? Dua lagi. Harimau, ayam, dua lagi binatangnya. Bebas. Kucing, satu lagi. Kucing hutan. Satu lagi. Ada bebek. Bisa ya, nggak apa-apa. Ya udah bebek. Berarti harimau, kemudian tadi sih ayam, kucing, bebek. Coba kasih. Ayam terpisah dari induknya. Harimau berkata. Harimau berkata, ayam. Jawab ayam. Iya. Ada apa? Ada apa? Terus Bu, lanjut. Kamu manggil temannya siapa? Ada sisanya, ada kucing, ada nyamuk, panggil dia dan nyamuk. Kucing, bebek, ada harimau. Coba bicara, lanjut. Bebas, kucing. Kucing. Iya, aku tahu. Oke. Jadi ternyata ketika suara itu adalah yang memang ininya kita, nggak perlu contoh saya, tapi itu udah menjadi basic. Oke. Jadi nanti apapun ceritanya, mau suara kayak gimana, yang penting bukan suara normal. Ini kan normal kan? Selama itu tidak normal, maka dia sudah mensuarakan. Oke, beri tepuk tangan dong. Terima kasih, duduk, lanjut 5 lagi. Menjadi pendongeng. 5 orang lagi. Ini dia nanti. Pasti akan ada sensasi ketika nanti. Oh iya, saya pernah. Malu-malu banget. 5 orang di depan. 5, karena semua akan maju. Kalau bapak-bapaknya nanti penutup closing. Saya tidak akan permalukan, kok tenang aja. Ayo.
yang bakal kan dia bisa menilai. Ayo. Ini biar cepat selesai, nanti malah lama. Maju. Oke. Beriman yang lucu di suaranya. Ini bukan yang tadi kok, bukan yang tadi, beda lagi. Oh, beda lagi. Beda, betul. Jadi kalau yang tadi adalah bagaimana kita mensuarakan bahwa setiap kita mau bercerita itu pasti ada prolog. Ibu di suatu hari dia hanya prolog. Kemudian yang nanti yang lainnya berimprovisasi dengan suara yang tidak normal. Itu sudah bisa. Jadi kalau apa sih itu kan normal. Tapi kalau apa sih kamu, nah itu berarti udah beda kan. Itu sudah bisa. Nah sekarang ini adalah teknik buat kita menemukan kita ini yang kayak gimana. Napas yang panjang atau pendek, kita akan lihat ya. Siap? Mana ada mic lagi satu? Udah dipegang? Siap? Nah ini hari ini kan suka nyanyi kan? Kita mau bernyanyi. Dari yang mana yang pegang? Oh dari depan? Oke. Ini adalah teknik nafas. Teknik nafas ya. Jadi nanti saya akan lihat siapa yang nafasnya kuat dan tidak kuat. Jadi kalau yang nafasnya tidak kuat, jangan coba-coba bercerita dari awal sampai akhir karena Oke, siap? Dengarkan saya. Coba cek dulu suaranya. Saya pengen tahu suaranya. Do re mi fa sol la si do coba. Do. Oke. Re, Oke. mi, Oke. Fa. Oke. so. Ibu pindah sini dulu. Ya, ibu pindah sini. Ya. Bawa mic-nya. Yang lain boleh bergeser. Dengarkan saya ya. Ikutin ya. Jangan kau pergi tinggalkan aku. Jangan kau pergi tinggalkan aku. Jangan kau pergi tinggalkan aku. Oke. Saya sesuaikan. Ibu pegang. Coba. Nabi Sulaiman bisa bahasa binatang. Nabi Sulaiman bisa bahasa binatang. Nabi Sulaiman bisa bicara Bisa bahasa binatang. Ibu, siapakah Tuhanmu? Siapakah Tuhanmu? Coba. Siapakah Tuhanmu? Oke, lanjut. Ya, ini lebih cepat ya. Potong bebek angsa dikuali, nona minta dansa empat. Jangan nafas. Potong bebek sekuatnya aja, sekuatnya dia. Potong bebek angsa dikuali. Potong bebek angsa dikuali, nyonya minta dansa 4 kali, sorong ke kanan, sorong ke kiri. Oke, lanjut. Kalau tadi kan ini adalah nafas panjang. Jangan kau pergi tinggalkan aku. Tadi ibu yang mana? Nabi Sulaiman, dia agak belok. Nabi Sulaiman bisa bahasa dibelokin. Kalau ibu tadi apa? Siapakah, itu dia temponya lambat. Siapakah Tuhanmu? Tadi ya, itu cepat. Jadi kalau nanti potong bebek angsa, berarti jangan. Berarti nafasnya tidak tuh. Potong bebek angsa dikuali. Siap? Iya. Kalau lagu yang saat ini lagi viral apa ya, Bu? Yang hafal apa lagu apa? Apa lagu yang hafal apa lagu yang lagi viral? Nah, coba bebas, ini saya kasih kebebasan loh. Sebuah atau yang biasa dinyanyikan itu aja. Mas Hantaran. Bebas. Atau lagu anak-anak gak apa? Yang biasa dinyanyikan coba. Saya ngasih kebebasan.
Aku ingin ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah lalu melempar jumrah. Oke, saya tanya, lebih enakan ketika saya perintah atau ketika dari hati kita? Enakan di mana? Bu? Dari hati. Enakan kayak tadi diberi kebebasan, suaranya enakan mana tadi? Dari hati. Yang ini, yang ini, atau yang tadi dikasih kebebasan? Dikasih kebebasan. Cuma mungkin malu-malu kali ya. Oke, kita akan coba ya. Tadi nafas, jadi teman-teman, kakak-kakak sudah tahu nafasnya buat panjang atau pendek. Kita akan coba, siap? Siap? Tolong jawab dengan otodidak, tapi suaranya jangan suara normal. Bebas suara seperti apa, tapi jangan suara yang asli. Siap? Saya akan coba. Jawabannya bebas ya. Hei angsa, mana makanannya? Ngasih mic-nya. Mana makanannya? Aku tidak tahu. Kenapa bisa? Aku tidak mencari. Kamu mau saya makan? Tidak. Kamu mau siapa saya? Aku tidak tahu. Lanjut. Mau dimakan? Tanpa kita sadari, kakak yang di sini menyadari bahwa yang di hadapannya adalah singa. Betul. Mau dimakan tidak tahu jawabnya. Iya kan? Karena saking takutnya berarti dia bermain ekspresi dan mimik. Ini hebat kan ternyata. Bahwa ternyata sudah ada beri tepuk tangan dong. Sekarang ini, tolong jawab secara dalam. Ibu, aku nggak mau belajar. Kenapa tidak mau belajar? Itu diajakin main-main. Nggak usah ikutin dia. Ayo kita Ibu belajar. ketawa sama saya. Jadi aku harus gimana, Bu? Ayo belajar dulu, nanti baru main. Benar gitu ya? Iya. Beri tepuk tangan dong. Ibu, saya akan coba. Kwek, tolong aku. Hai apa? Aku terjebak. Jawab aja. Bebas, yang penting bukan suara normal. Tolong aku. Kamu kenapa diam saja? Tolong aku. Kamu bingung ya mau berbicara apa? Tolong aku. Kamu tidak menolong aku. Ayo. Kamu kan lehernya panjang. Bukan saja lehermu biar aku tangkap. Ayolah. Kamu mau kan membantuku? Tapi aku nggak bisa tolong. Oke. Lanjut. Beri tepuk tangan dulu dong. Yang terakhir, nanti kalau kakak beda. Yang terakhir adalah lihat, tolong kakek nak. Kakek belum makan. Boleh kakek berbagi makananmu? Tidak boleh. Boleh. Kamu punya apa nak? Aku tidak punya apa-apa. Sungguh menyedihkan. Oke, lanjut terakhir. Saya akan tolong ketika saya nanti berbicara dengan bernyanyi, kakak ikutin saya. Oke, kakak cuma ngikutin saya doang. Gini. 1, 2, 3. Yang lagu anak-anak atau lagu udah sayang bunda aja ya. Sayang bunda, sungguh luar biasa. Sayang bunda, sungguh luar biasa. Oh, indahnya. Sayang bunda, sungguh luar biasa. Sayang bunda, sungguh luar biasa. Oh, indahnya. Ada kombonya itu. Iya, coba. Sayang bunda, Sayang bunda, sungguh luar biasa. sungguh luar biasa. Sayang bunda,
indahnya. Ya, beri tepuk tangan dong. Oke, dulu terima kasih. Nah, jadi kalau yang pertama adalah bagaimana mensuarakan, teman-teman udah bisa. Kemudian yang kedua ini adalah bagaimana mengekspresikan. Dongeng tanpa ekspresi. Suatu hari ada bebek, bebeknya mati. Tapi kenapa tadi ibu yang terakhir saya suruh? Ini adalah bentuk bahwa ini tatapan ke mereka. Sayang bunda sungguh luar biasa. Jadi dengan kita menginikan ke dia akan gitu. Jadi ekspresi. Jadi kemudian tadi kakak yang di sana juga yang di sini kakak siapa tadi? Isna. Disuruh apa yang tadi menjawab gitu. Dia bisa mengkondisikan di mana di hadapan dia itu adalah seekor singa. Dia mengekspresikan, artinya secara naluri dia sudah tahu, dia sudah bisa. Ya kan tadi jawabnya juga spontanitas dengan ya aku nggak tahu. Nah itu sebenarnya udah bisa dongeng kan. Jadi jangan ada kata bahwa saya tidak bisa mendongeng. Kemudian lanjut tadi di sebelah sini sebelah sampingnya suara apa? Tadi ibu. Dia jawab gitu. Iya nak, itu kan intonasi seorang ibu. Betul nggak? Nggak perlu. Ada apa nak? Tidak perlu. Itu tidak perlu dibuat-buat. Tetaplah ibu. Jadi ada apa? Cuma kalau saya kan anak kecil, ibu kenapa? Jadi kita bijak. Oh iya. Jadi penempatan. Kemudian yang ketiga, ibu apa siapa? Jerapah. Menolong jerapah. Kemudian apa katanya? Tidak bisa. Artinya bahwa ketika ada situasi di mana ada butuh pertolongan, maka reaksi kita adalah ekspresi, gitu kan. Nah, kemudian yang keempat, Kakek-kakek minta makan. nggak punya apa-apa. Itu kan jawaban spontanitas dari kita bahwa itu adalah orang. Kita nggak perlu apa sih, nggak perlu. Jadi secara naluri kita udah dapat. Dan terakhir, kenapa saya bilang adalah harus mengikuti saya? Saya pengen tahu malu nggak gini-gini. Gitu. Karena apa? Kalau kita dongeng tadi, ketika masih ada rasa malu, berarti jangan dongeng sendiri, tapi keroyokan. Paham ya dongeng keroyokan? Jadi nanti tinggal memerankan salah satu karakter anak yang kita catat bermasalah atau perlu dibimbing, itu setiap hari Jumat role play namanya. Perankan dia, nanti dia akan nonton, dia akan ketawa dengan sendirinya itu. Jadi jangan bilang nggak bisa dongeng. Kemudian kloter selanjutnya 5 orang. Bapak-bapaknya terakhir. Sisanya aja yang ibu-ibunya maju. Maju. Sudah. Ibu, maaf ini karena gamenya beda, jadi boleh duduk dulu. Ini karena beda. Kakak tidak akan menampakkan wajah kakak. Yang belum siapa lagi? Udah semua? Ambil juga. Oh ya, jangan. Oke kak, siap berarti. Tapi tidak menampilkan wajahnya. Hanya nanti tangannya saja. Siap kak? Jadi ini salah satu alternatif buat kita yang kalau pemalu tidak berani tampil, kita akan mengadakan panggung boneka. Panggung boneka ini adalah bisa sebuah cerita, hewan, fable, atau tadi penanganan terhadap anak. Oke, Bu, siap? Ini nggak akan nampak. Ibu boleh tolong seperti ini. Tahu wayang ya? Tahu wayang kan? Ibu pegang ini, yang satu lagi yang ini. Silakan. Pegang ini ya. Pegang ini masing-masing. Iya, nggak perlu kelihatan untuk belajar tangan yang pegang ini. Pegang. Jadi botolnya kan bergerak. Ada apa sih gitu ya? Kita akan coba. Jadi ceritanya adalah ini adalah anak, ini adalah ibunya. Ya. Anak ini dia bermasalah karena tidak mau
atau tidak bertanggung jawab atau tidak mau mengantri bebas, silakan apapun kasusnya. Anak ini bermasalah. Kemudian ini adalah ibu guru. Ini adalah ibu guru yang coba menasihati anaknya harus seperti apa. Oke, kita coba mulai. Dokter mau kasusnya apa dulu? Taruh ini, anaknya nggak mau. Apa bu kalau kasus di sini? Nggak mau nulis. Nggak mau nulis, oke. Dia tidak mau nulis. Tugas ibu adalah memotivasi bagaimana anak senang loh, menulis itu menyenangkan loh gitu ya. Oke? Ini suara anak itu enggak dong? Iya, harus anak ini bu guru. Tapi itu gerak ya, benda itu gerak. Karena yang dilihat adalah benda ini. Bu guru, aku nggak mau nulis. Kenapa nggak mau nulis? Ah, capek. Kamu mau sekolah apa mau ngapain? Aku pengennya mainan. Kalau di sekolah itu harus nulis. Oh gitu ya bu. Oh, gitu ya, Bu. Iya, temennya tuh nulis semua. Kok kamu nggak mau sih? Saya capek loh, Bu. Pengennya gambar. Gambarnya besok. Sekarang nulis dulu ya. Iya, Ibu. Ayo bukunya dikeluarin, ditulis itu yang di papan tulis. Dia marah. Beda episode ketika kita yang langsung dengan anak. Tapi kalau melalui ini anak, dia tidak akan tersinggung dan merasa itu lucu walaupun itu dirinya sendiri. Iya. Oke, jadi salah satu alternatif buat kita yang malu tampil. Saya yakin nanti di kolong itu ada kain lebar, kita duduk begini, kita senang ekspresif banget. Wah, gitu. Itu akan menjadi sesuatu buat mereka. Bu, beri tepuk tangan buat. Terima kasih. Jadi alternatif dongeng itu adalah bagaimana mengkondisikan kitanya. Kak, saya nggak bisa bergerak, ya sudah, tidak perlu hahaha. Adik-adik, teman-teman, kakak-kakak, jangan. Tapi sesuai dengan diri kita. Kalau mau jaim, jaim sekalian. Ayo, siapa di sini yang mau dengar cerita? Gitu. Jadi nggak usah harus petakilan tidak. Tapi yang pembawaannya petakilan atau memang cerewet itu cocok banget. Oke, yang terakhir biar cepat, bapak-bapak spesial beri tepuk tangan dong buat bapak-bapak. Bapak Arif juga. Bapak Arif juga. Spesial Bapak Arif. Ayo pak. Semua kita harus sini. Kalau bapak-bapaknya nggak usah ini pak, tetap jaim, terserah mau nggak jaim bebas. Saya kasih kebebasan. Namanya cerita berantai. Oke? Langsung dari sini. Ini adalah motivasi ke anak-anak. Setiap kakak-kakak pasti tahu permasalahan, tapi nggak tahu nih yang duluan dia bahas apa, nanti yang selanjutnya akan mengikuti. Apa yang mau motivasi, apa yang mau diberikan kepada anak. Saya akan kasih instrumen musik. Oke? Bicara lah. Kalau saya bilang lanjut, berarti lanjut. Kalau belum saya bilang lanjut, jangan. Lanjut ya. Bebas. Kita mau kan biasa kita nasihat anak. Adik mau semangat kan belajarnya. Dia kadang karena tersudutkan seperti itu. Coba dengan motivasi, dengan musik, mudah-mudahan hati dilembutkan. Kita akan coba pak ya. Jadi kita begitu, kita akan coba. Yang ini ya, bebas. Mau jadi, mau nggak jadi. Kata-kata lagi soalnya Apa nggak bisa jadi? kata-katanya hilang blank nggak bisa Oke siap? Siap ya? Motivasi buat apa sih yang kita mau sampaikan ke anak-anak? Kan biasa kita gini, kakak mau semangat belajarnya, mau jadi yang terbaik. Nanti saya akan lihat dulu siapa yang dapat saya pisahkan, siapa yang tidak dapat ke kanan karena beda bidang tadi. Kita coba dulu. Siap? Motivasi aja yang biasa kita berikan, cuma bedanya kita melalui pakai instrumen. 1, 2, 3. Sedih. nyekuin aku deh. Motivasi. Nah, coba dengarkan. Apakah kalian sering melaksanakan sholat atau sering meninggalkan? Bayangkan jika kalian meninggalkan sholat, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada diri kita ketika kita di akhirat? Apakah kita masuk surga? Apakah masuk neraka? Pasti
ibunya. Nah, jika kalian ingin menjadi juara, kalian harus rajin-rajin untuk berlatih. Karena menjadi juara itu butuh proses yang panjang, butuh proses yang tidak instan. Jadi anak-anak untuk selalu bergiat berlatih, rajin. Oke, lanjut. Anakku, dengarkanlah kata orang tuamu. Patuhilah kedua orang tuamu. Orang tuamu yang telah membesarkanmu dan mendidikmu dari sejak kecil. Anakku, seringlah membantu orang tua, karena orang tua lah yang kelak akan membesarkanmu dan membiayai sekolahmu. Oke, lanjut. Anak-anak sekalian, jika kalian ingin bisa menjadi yang nomor satu di antara teman-teman kalian yang lain, maka janganlah kalian bermalas-malasan untuk selalu bersemangat dalam belajar dan jadilah yang nomor satu ya. Dan rajinlah untuk selalu belajar, mengulang pelajaran dimanapun kau. Oke, lanjut. Terakhir untuk kamu, nak. Mungkin usia ayah sudah tidak lama lagi di dunia. Ibu sudah mendahului ayah. Sekarang tinggal kamu sendiri dan ayah yang ada di rumah ini. Ayah tidak mau. Ayah tidak mau melihat kamu terjerumus ke jalan yang salah. Pesan ayah satu, bahagiakan orang tua. Tunjukkan kalau kamu itu anak yang soleh, kamu itu anak yang berbakti kepada orang tua. Ibumu yang di surga sudah menanti kita berdua, menunggu kepastian kapan dia akan bertemu dengan kita. Oke. Beri tepuk tangan dong. Oke, terkesima. Jadi saya nggak memberhentikan. Saya tutup mata, saya dengarkan gitu ya. Ternyata anak-anak itu di sekolah, mereka pasti butuh sosok laki-laki ayah mereka, karena mereka bekerja ditinggalkan sama ayah ya, biasanya kalau sama ayah. Maka sosok bapak-bapak ini, makanya saya nggak buat aneh-aneh, tapi dia akan menjadi tameng buat mungkin anak-anak yang kadang tantrum, suka memukul. Kata-kata seorang laki-laki adalah bisa inikan, terutama buat anak laki-laki maupun perempuan. Jadi ternyata motivasi itu mudah selama itu yang di hati kita. Jadi nggak harus saya, tapi bapak-bapak, kakak-kakak semua bisa. Dan terakhir dari saya, coba ada apa kalian semua? Kan kalau film kartun itu cuma membelokkan, kayak suara siapa? Jargit sama suara Jargit sama si Petek beda. SpongeBob, ayo kita tangkap ubur-ubur. 1, 2, 3, udah beli piramid. Sama kan? Kita coba. Ada apa? Melak sih. Ayo, siap?
Kakek lapar nak. Kakek lapar nak. Siap? Kalau ini beda, yang terakhir beda. Coba pakai suara O, ya. Bebas, tapi tolong memperkenalkan diri. Nama, cita-cita sama hobi aja. Nama, cita-cita, hobi. Nama saya. Coba. Bebas, nama, cita-cita, hobi itu contoh aja. Oh, coba. Kalau malu ada kan cara juga nggak apa-apa. Nama saya. Oh, iya. Coba. Nama kakek. Ridwan. Kakek hobinya minta makan. Tempat tinggal kakek. Bebas ya. Tawa kan? Ternyata jadi pendong. Beri tepuk tangan dong. Oke, terima kasih Pak. Itu luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi. Jadi ternyata buat laki-laki nggak ada kata di mana saya tidak bisa. Kalau nanti ini sekarang kan saya nggak tahu nih siapa yang jaim, siapa yang memang dia tuh aktif. Tapi setidaknya dengan motivasi saya coba memejamkan mata bahwa kata-kata itu adalah menjadi sesuatu buat anak-anak. Kalau biasa kita langsung kamu jadi, tapi cobalah nanti di kelas ada anak kita kumpulkan, kita motivasi dengan hal itu. Saya yakin nanti akan ada peningkatan. Buat olahraga juga sama, kamu berprestasi, kamu jadi mau memberikan yang terbaik, mau. Yang terakhir tadi kan pakai O, tadi ketawa. Ternyata dongeng itu gak harus diserius-seriusin amat. Coba ngomong sama anak-anak, Bapak kamu siapa? ih bapak aneh. Ketika dia udah bilang aneh, kita udah berhasil menjadi sosok yang berbeda. Atau mungkin ibu-ibu, ibu